Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Hari ini adalah hari Minggu di mana kita akan melakukan ibadah perjamuan kudus. Mari sama-sama kita siapkan roti dan anggur untuk kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari sama-sama kita memulai ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapa di dalam surga, Kau sungguh Allah yang luar biasa Tuhan. Kami sanjung tinggi namamu, nama Allah Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh beribadah kepadamu, memuji memuliakan namamu, dan meninggikan Engkau Tuhan, dan mengambil ibadah dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Berkati Tuhan dari awal hingga akhirnya, supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan, dan kami boleh dijamah Tuhan. Setiap kami yang sakit boleh disembuhkan, setiap kami yang berbeban berat boleh dilepaskan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Semua ini kami serahkan ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Layaklah kita untuk menyembah Raja di atas segala raja. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita naikkan pujian kita sama-sama. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Melihat tata kemuliaan-Mu, pujian naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya.
menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mazmur 97 ayat 9 berkata, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi, Engkau sangat dimuliakan di atas segala alam. Mari kita naikkan pujian bersama-sama. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. I want to see You. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. I want to see You. To see You high and lifted up, shining in the light of Your glory. Pour out Your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. Oh, I want to see You. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. I want to see You. To see You high and lifted up, shining in the light of Your glory. Pour out Your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see You high and lifted up, shining in the light of Your love. Pour out Your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see You. Sing with me, holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see You. Come on, one more time, sing with me. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see You high and lifted up, shining in the light of Your glory. Pour out Your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see You high and lifted up, shining in the light of Your glory. Pour out Your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. Oh, I want to see You.
Puji nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu satu berkat yang luar biasa. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, atmosfer surga memenuhi hidup kita, memenuhi dimanapun Bapak Ibu Saudara berada sekarang. Oleh karena itu, tetaplah pergunakan waktu memuji menyembah Tuhan sepanjang waktu, sepanjang kita bekerja, sepanjang kita belajar, studi, apapun. Penyembahan itu membawa kita connect dengan Tuhan, ya. Dan tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang Tuhan beri hari ini, di mana kami boleh beribadah lagi Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan menerima perjamuan kudus satu dengan Kristus lewat elemen roti dan anggur yang adalah tanda tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Tapi sebelumnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar hati ini dikuatkan, biar roh kami dikenyangkan dengan firman Tuhan. Urapan-Mu ada atas hamba-Mu, ada pada setiap kami yang mendengar, sehingga hari ini firman Tuhan menjadi rema. Hidup ini dirubahkan, hidup ini dilengkapi dengan kuasa Allah. Hidup ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan siap mendengarkan firman Tuhan. Dan semua kita berkata haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya rindu untuk kita kembali membaca kitab Ibrani, kitab yang luar biasa. Ibrani 11 ayat 32 dan 33. Saya baca ya buat Bapak Ibu Saudara. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simeon, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, dan memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Haleluya. Firman Tuhan hari ini, renungan buat kita sebelum kita menerima perjamuan kudus adalah mengenai iman, Bapak Ibu Saudara. Di dalam surat Ibrani jelas bahwa banyak tokoh-tokoh Alkitab mengerjakan pekerjaan-pekerjaan iman, menaklukkan kerajaan-kerajaan, artinya menaklukkan dunia ini. Dan mereka menaklukkan dunia ini dengan iman yang mereka miliki, tidak dengan cara lain. Firman Tuhan menulis bahwa hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, pejuang-pejuang iman menaklukkan kerajaan ini, menaklukkan dunia di mana pada saat itu mereka hidup dengan iman. Memang benar Bapak Ibu Saudara, kita harus kembali kepada iman, karena imanlah yang mengalahkan dunia. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, duniamu apa persoalanmu, apa pergumulanmu, itu dunia kita taklukkan dengan iman. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, ya. 1 Yohanes 5 ayat 4 katakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Haleluya. Pakai iman Bapak Ibu Saudara untuk mengalahkan dunia. Apapun pergumulan, tantangan yang kita hadapi, kita kalahkan itu semua dengan iman kepada Yesus. Glory, haleluya. Iman mengalahkan dunia. Iman itu milik saudara, milik Bapak Ibu, dan milik saya juga. Dan iman itu dikaruniakan kepada kita. Mari kita jangan lepaskan iman ini. Kita harus bertumbuh dari level iman yang pertama, kedua, ketiga. Bertumbuh iman kita, bertumbuh. Sehingga kita bisa menaklukkan dunia di mana kita berada. Jangan khawatir, jangan takut. Mari dalam kesempatan ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar imannya Abraham. Ada 4 tahap dalam hidup Abraham yang Abraham lakukan. Ke-4 titik. Titik pertama, titik kedua, titik ketiga, titik keempat dalam hidupnya Abraham. Semuanya dengan iman, dengan iman, dengan iman, dengan iman. Dan kita harus seperti Abraham, lewati perjalanan hidup. Setiap babak dalam hidupnya Abraham dijalani dengan iman. Dan kita juga Bapak Ibu Saudara, kita harus jalani
dengan iman. Mari kita bahas mengenai kehidupan Abraham, bagaimana dia bertumbuh di dalam iman. Siap Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Ya, saya akan jelaskan 4 tahap pertumbuhan iman dalam Abraham. Ibrani 11 ayat 8, saya baca. Karena iman, Abraham taat ketika dia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Bapak Ibu Saudara, Abraham ini konglomerat, papanya konglomerat. Saya yakin paman-pamannya semuanya orang-orang kaya. Tetapi Tuhan menyuruh Abraham keluar dari tanah Ur, keluar ke tempat yang dia tidak tahu. Inilah titik pertama perjalanan hidup Abraham. Firman Tuhan katakan, dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju, lalu ia berangkat. Iman pertama Abraham. Dia menuju tempat yang dia tidak tahu. Ya. Yang kedua, Ibrani 11 ayat 9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris yang satu itu. Perjalanan kedua, babak kedua dalam hidup Abraham, dia menetap di satu daerah. Dia tidak tahu siapa-siapa di situ. Dia tidak tahu apakah tempat itu, lokasi itu akan menghasilkan kekayaan buat dia. Apakah ini tempat yang cocok atau tidak. Tapi dia beriman kepada Tuhan karena Allah menyuruh dia berdiam di situ. 2 babak. Kita lanjutkan babak ketiga. Ibrani 11 ayat 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Setelah Abraham keluar, setelah Abraham menetap, babak ketiga, menantikan janji untuk memperoleh keturunan. Dia pun pakai iman. Haleluya. Yang terakhir, langkah keempat. Ibrani 11 ayat 17. Karena iman, maka Abraham tak kala dia cobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Bayangkan Bapak Ibu, sudah keluar dari tanah yang penuh dengan kekayaan, menetap di tempat yang dia tidak tahu, memperoleh anak. Yang terakhir, babak keempat, sudah dia peroleh semua itu, Tuhan suruh dia korbankan anak yang tunggal. Tapi itu pun dengan iman, Abraham taat. Pelajarilah hidupnya Abraham. Setiap babak demi babak, demi babak, demi babak. Tidak ada hidupnya yang begitu saja berjalan dalam satu kali langkah, gol. Tidak. Abraham mengalami proses pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan kita tahu, Abraham disebut dengan sahabat Allah karena imannya, perjalanannya dipenuhi dengan iman. Maukah kita seperti Abraham yang berjalan, langkah pertama, kita mulai dengan iman. Langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, selalu dengan iman. Haleluya. Saya percaya sekarang ini firman Tuhan mulai membakar hati kita. Roh Kudus bekerja di tengah kita, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus mulai menggerakkan iman itu muncul dari dalam hidup kita ini. Marilah seperti Abraham. Apa yang kita bisa pelajari dari Abraham? Langkah pertama, ya, ada 4 langkah di dalam hidupnya Abraham. Tapi saya mau garis bawahi, langkah pertama, dia keluar dari Ur, dari tanah di mana dia hidup nyaman. Dia keluar, dia langkahkan kakinya. Langkah iman. Langkah yang pertama, ini yang paling penting Bapak Ibu Saudara. Dan melalui renungan firman Tuhan hari ini, saya minta kita, marilah kita memulai perjalanan iman dengan langkah pertama. Maukah Bapak Ibu Saudara memulai langkah yang pertama itu? Mungkin Bapak Ibu sudah banyak menerima ilham Roh Kudus, tapi bingung. Sudah menerima banyak doa, tapi bingung. Bingung sini, bingung sana. Karena apa? Karena tidak berani melangkah. Mari hari ini, selesai dengan semua yang bingung-bingung itu, singkirkan dalam nama Yesus. Mari melangkah, jangan ragu. Apakah Abraham tahu bahwa dia akan mengalami titik kedua, titik ketiga, titik keempat? Tidak tahu. Tapi Abraham hanya apa? Langsung dia bergerak, langkah pertama. Dan saya minta kita semua, hari ini kita lakukan langkah pertama. Nanti langkah kedua, ketiga, keempat, atau berapapun langkah itu, jangan ragu. Mulai dengan langkah pertama, ambil keputusan. Dalam nama Tuhan Yesus, langkah pertama kita ambil.
Haleluya, saya baca Roma 11 ayat 33 untuk menguatkan kita sebelum kita menerima perjamuan kudus. Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Mari Bapak Ibu, langkah yang pertama, kita melangkah. Ya, kita berdoa, pakai iman, minta pimpinan Roh Kudus. Langkah yang pertama, jalan-jalannya tidak terselami. Kalau kita mau memikirkan apa langkah kedua, langkah ketiga, kita tidak akan bergerak. Ya, satu lagi ayat sebelum kita masuk dalam perjamuan. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Artinya bagaimana? Artinya Bapak Ibu, kita pikirkan pun semua, toh tetap Tuhan yang akhirnya menentukan langkah kita. Jadi bagaimana kita Pak Pendeta? Harus bagaimana saya? Berdoa, percaya, dan melangkah. Saya percaya, kalau kita sudah mengambil langkah, kalau itu bukan dari Tuhan, pasti Tuhan tutup jalannya. Tetapi kalau kita tidak melangkah, langkah yang pertama tidak kita lakukan, Allah tidak bisa membuka yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ya, oleh karena itu, marilah Bapak Ibu, langkah yang pertama hari ini harus kita jalani dengan sukacita, dengan iman kepada Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini menguatkan kita, mendorong kita, membangkitkan semangat kita. Glory, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Haleluya. Puji nama Tuhan, hari ini saya percaya kita semua sudah menyiapkan roti dan anggur. Sudah di tangan saya, tapi mari kita berdoa. Biar ini semua menjadi kudus dan layak, terutama diri kita. Ya, mari tutup mata kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, layakkan kami Tuhan. Kalau kami boleh satu dengan tubuh dan darah-Mu hari ini, menerima perjamuan kudus, firman-Mu yang memberkati roti dan anggur ini, yang adalah lambang, tetapi kami percaya ini adalah tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada kesalahan kami, sakit hati kami mempunyai sesuatu yang mengganjal dalam hati ini, kami bereskan, kami minta ampun Tuhan, kami melepaskan pengampunan, kami memberkati musuh-musuh kami. Kami percaya aku dilayakkan, kami semua dilayakkan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai perjamuan kudus hari ini. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, apapun roti dan anggur yang ada, sudah kita doakan, lakukan ini dimanapun Bapak Ibu berada. Saya baca ya. Dan sesudah itu ia mengucap syukur, atasnya ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu, kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Oh, haleluya. Mari. Apapun anggur yang di tangan Anda, Bapak Ibu Saudara, angkat. Kita lakukan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, kita minum bersama. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Puji nama Tuhan. Glory, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, untuk kami boleh satu dengan apa yang menjadi perjanjian Tuhan. Perjanjian baru kepada kami diberikan oleh tubuh dan darah Tuhan. Kami boleh satu Tuhan. Kami boleh menerima bagian yang terbaik ini Tuhan. Kami mengucap syukur dosa-dosa kami diampuni. Kami mengucap syukur untuk pengampunan-Mu yang Tuhan berikan kepada kami.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami datang menghadap hadirat-Mu hari ini. Kami percaya tangan Tuhan ada atas kami. Tangan Tuhan memenuhi hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Apapun pergumulan hidup kami yang kami jalani, kami keserahkan dalam nama Tuhan. Akhirnya, Bapak, Ibu, Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan pimpinan tuntunan Allah Roh Kudus memenuhi kita sampai nanti Tuhan datang menjemput kita kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya berdoa kita semua dikuatkan, diteguhkan. Semakin hari semakin seperti burung Raja Wali diberikan kekuatan ya. Puji nama Tuhan, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Haleluya, glory, haleluya.